Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ini. Baik, kita masuk ke pertemuan ke-6 ya. Topiknya tentang bagaimana kita bisa melakukan ataupun memahami regulator pada tegangan dalam suatu teknik elektronika. Yang perlu kita tahu ya, regulator tegangan itu merupakan suatu komponen yang sangat fundamental dalam teknik elektronika, di mana fungsinya ya menjaga tegangan output itu agar tetap stabil meskipun ada terjadinya perubahan pada tegangan input yang diakibatkan oleh misalnya dari sisi sumber daya ataupun adanya perubahan beban ya konsumsi daya pada suatu rangkaian. Jadi komponen elektronika itu harus menjaga kestabilan tegangan outputnya ya meskipun terjadi suatu perubahan dari sisi beban ataupun tegangan input. Nah, jadi kita perlu sangat penting ya untuk melindungi rangkaian elektronik itu ya, agar dia bisa bekerja secara optimal dan aman dari kerusakan ataupun akibat adanya fluktuasi dari sisi daya. Stabilitas tegangan ini merupakan kunci kinerja, kehandalan dan umur panjang dari suatu rangkaian elektronik. Misalnya ya, apa yang menggunakan dari sisi regulator yang ada di kehidupan kita sehari-hari, misalnya ada adaptor daya, kemudian ada power supply ya pada komputer. Nah, jenis-jenis regulator dari sisi tegangan ya, ada regulator linear, regulator switching dan regulator low dropout ya. Regulator linear desainnya ini sederhana dan juga bisa menghasilkan output stabil, tetapi memiliki efisiensi yang rendah. Hal ini disebabkan karena membuang kelebihan energinya dalam bentuk panas. Regulator switching itu menawarkan efisiensinya yang tinggi dengan menggunakan komponen switching. Kemudian regulator LDO low dropout ya. Variannya ini dari regulator yang linear ya dikembangkan dengan selisih dari sisi tegangan input dan output yang sangat rendah. Jadi idealnya biasanya untuk regulator LDO ini untuk perangkat yang tenaganya adalah baterai. Adapun prinsip kerja regulator linear ya, bekerja seperti resistor variabel ya secara konstan ya, menyesuaikan resistansinya untuk menjaga tegangan output agar konstan. Jadi cara kerjanya ya dengan membuang kelebihan tegangan input menjadi panas ya. Misalnya apa contohnya? Contohnya seperti IC seri 7805 ya. Bisa juga 7812. Prinsip kerja dari regulator switching ini membuang jauh lebih efisien ya karena tidak membuang energi secara linear. Jadi menggunakan siklus on off ya, switching untuk mentransfer energinya. Jadi melakukan konversi secara efisien dengan mengubah tegangan input dengan cara switching dan menyimpan energinya dalam komponen penyimpanan. Apa komponennya? Yaitu adalah induktor atau kapasitor. Tipe konverternya misalnya seperti pada umumnya ada buck converter, ya buck converter atau step down dia menurunkan tegangan dan ada boost converter step up untuk menaikkan tegangan.
Ini merupakan contoh dari rangkaian regulator linier ya, yang disebutkan tadi 7805 ya. Nanti bisa kalian baca. Kemudian dari sisi komponen utama pada regulator switching ya dengan model box converter atau step down, ada MOSFET, ada induktor, kemudian ada dioda, dan ada IC control PWM. Di mana dari sisi MOSFET ya, ini bekerja dengan frekuensi tinggi ya yang dikendalikan oleh IC VWM. Sedangkan untuk induktor dia menyimpan energi ya selama periode on-nya. Dioda digunakan untuk menyediakan jalur bagi arus induktor saat saklarnya mati. Kemudian kalau IC PWM ini mengatur rasio siklus ya, siklus kerjanya. Misalnya kita ada studi kasus ya, misalnya bagaimana kita mengatasi fluktuasi tegangan dengan regulator LDO. Misalnya sensor suhu presisi itu mengalami kegagalan. Kegagalan pembacaan yang acak atau rusak secara total sehingga bisa dianalisis menunjukkan adanya masalah pada fluktuasi tegangan dari sumber daya baterai yang tidak stabil. Tentu dari sisi pembacaan sensor ya bisa menjadi lebih akurat dan stabil juga umurnya. Kemudian dari sisi untuk solusi implementasinya ya kita bisa masang regulator LDO, low dropout ya, antara sumber baterai dan sensor. Kenapa misalnya kita milih LDO? Karena tegangan input baterainya mungkin mendekati tegangan output daripada sensor. Bagaimana kita bisa memilih regulator yang tepat? Tentu kita harus mengetahui kebutuhan dari sisi outputnya. Ya, pastikan regulatornya itu dapat memberikan tegangan dan arus output yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pertimbangkan efisiensi regulator ya dan disipasi panasnya yang dihasilkan. Kemudian bagaimana dari sisi pembiayaan dan desain lebih murah dan sederhana. Kemudian dari sisi perangkat, misalnya ada portable atau apa, bisa digunakan LDO atau switching yang sangat efisien. Jadi regulator tegangan ini merupakan komponen kunci ya untuk bisa kita menjaga kestabilan dan juga kinerja secara optimal dalam setiap sistem elektronika. Regulator tentu adalah fondasi agar kita bisa lebih memahami untuk pengembangan pada sistem elektronika. Nah, jika kalian mau melakukan suatu riset atau penelitian terkait desain regulator, kalian bisa lebih menginovasi atau mengeksplor, misalnya dengan adanya sistem IoT, kemudian dari sisi kendaraan listrik, dan bagaimana sistem komunikasi untuk berkecepatan tinggi. Baik, di sini kira-kira ada yang mau kalian beri pendapat, tanggapan, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, pertemuannya dapat kita sudahi. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.